An Ubadah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqati. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara lirih seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Diulangi dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara lirih seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara lirih seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Hakim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Hakim. Faedah daripada hadis tersebut, kadangkala bersedekah dengan terang-terangan itu lebih baik, seandainya hal itu dapat menimbulkan semangat bersedekah kepada orang lain atau untuk suatu kemaslahatan yang lain. Namun pada kesempatan yang lain, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau merendahkan orang lain. Demikian juga dengan membaca Al-Quran. Kadangkala membacanya dengan suara nyaring itu lebih baik daripada dengan suara lirih, yaitu jika bacaan itu menyebabkan orang lain bergairah membaca Al-Quran dan menyebabkan pahala bagi orang yang mendengarkannya. Pada saat yang lain, membaca dengan lirih itu lebih baik jika ternyata membaca dengan suara nyaring dapat mengganggu orang lain atau dikhawatirkan menimbulkan riya. Oleh karena itu, baik membacanya dengan suara nyaring maupun lirih mempunyai keutamaan masing-masing. Kadangkala membaca dengan suara nyaring itu lebih sesuai, dan kadangkala membaca dengan suara lirih lebih sesuai. Banyak orang yang berdalil bahwa membaca dengan suara lirih itu lebih baik berdasarkan hadis sedekah yang disebutkan di atas. Imam Baihaqi rahmatullah alaih menulis dalam kitab Asy-Syu'aib satu hadis yang dianggap dhaif oleh para ulama dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, amalan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi 70 kali lipat lebih baik daripada amalan dengan terang-terangan. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah membaca terlalu nyaring sehingga mengganggu satu sama lain. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihi melihat seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring di dalam Masjid Nabawi, maka ia menghentikannya. Tetapi orang yang membaca itu berdalih dengan menyampaikan suatu dalil. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihi berkata, jika kamu membacanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah dengan lirih. Namun jika kamu membacanya untuk manusia, maka bacaanmu tidak ada gunanya. Selain itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar membaca Al-Quran dengan suara nyaring. Di dalam Syarah Al-Ihya juga ditulis mengenai kedua cara tersebut, baik dalam riwayat hadis maupun asar atau ucapan para sahabat radhiyallahu anhum.